warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Wasil darsana fi al-awqat allati tukrahu sholatu fi. Sahih? Ambil lah. Mana? Arid. Imarat. Sinul man. Hah? Nembel. Plus. Qala Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala fil awqat allati tukrahu as-sholatu fiha, di waktu yang dimakruhkan sholat di dalamnya. Makruhnya tahrim, ya, tahriman kama fi raudhah. Ini makruh yang intinya sangat makruh gitu. Ya, sangat makruh. Karena di makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya, ada makruh tahrim, makruh tanzih. Nah, apa bedanya makruh tahrim dan makruh tanzih? Nah, kalau di Syarah Baijuri di sini dikatakan wal farqu baina karahati tahrim wa karahati tanzih annal ula taqtadil isma wa saniyah la taqtadihi. Kalau yang pertama, yang makruh tahrim itu kalau dilakukan kemungkinan berdosa, bisa menghasilkan dosa. Wasaniyah, kalau yang kedua yang makruh tanzih la taqtadihi, itu tidak berdosa. Jadi ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim dilakukan itu berkemungkinan dosa, kalau makruh tanzih tidak, ya, tidak berdosa. Nah, kemudian tahriman kama fi raudhah wa syarhul muhadzab huna wa tanzihan kama fi tahqiq. Ini perkataannya Imam Nawawi, kitabnya Imam Nawawi ya. Ya. Kitabnya Imam Nawawi, kalau di raudhah sama syarah muhadzab itu tahrim, kalau di tahqiq makruh tanzih. Intinya apa? Makruh. Intinya makruh. Jadi melakukan sholat di 5 waktu ini ya, hukumnya makruh. Apa 5 waktu tersebut? Wa khamsatu awqat la yusalla fiha illa sholatun laha sabab. Tidak boleh, atau 5 waktu ini tidak boleh sholat di dalamnya illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang ada sebab-sebabnya. Karena beberapa sholat sunnah itu ada yang kita lakukan kalau ada sebabnya. Nah, sebabnya ini, sebabnya itu di depan atau bisa juga di belakang. Sebab dulu baru sholat atau sholat dulu baru ada sebabnya. Nah, imam mutaqaddim sebabnya yang duluan,
kalfa itati, seperti sholat qadha. Sholat kita sholat karena kita mengqadha sholat tersebut, berarti kan sebabnya di depan, ya kan? Au muqarin, atau sebabnya itu berbarengan. Ka sholatil kusuf, seperti sholat gerhana, wal istisqa, dan sholat minta hujan. Karena gerhana itu bersamaan dengan sholatnya. Tapi ada juga yang mengatakan sholat gerhana itu sebabnya dulu. Dan juga istisqa. Kenapa? Karena kita sholat minta hujan. Kita sholat itu kenapa? Karena minta hujan. Nah, dan minta hujannya itu masih ada ketika kita sholat. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebabnya adalah mutaqaddim, ya, atau sebab dulu baru sholat. Fal awal minal khamsah, waktu yang pertama dari 5 waktu itu as-sholatu allati la sabalaha. Nah, berarti yang tidak boleh sholat di 5 waktu ini sholat yang apa? Sholat yang tidak ada sebabnya. Karena semua sholat sunnah yang ada sebabnya itu, entah sebabnya depan, belakang, atau bersamaan, ya, itu boleh di 5 waktu ini, ya. Maka yang nggak boleh apa? As-sholatu allati la sababalaha, sholat yang tidak ada sebabnya. Idza fa'alat, jika dilakukan ba'da sholati subhi, dari mulai setelah sholat subuh. Watastamirul karohatu, dan kemakruhannya terus berlanjut hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Contohnya kita pengen sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini bukan sholat qadha subuh. Kalau sholat qadha subuh boleh nggak? Boleh. Jadi ketika matahari terbit kita baru bangun, itu boleh sholat qadha karena qadha ada sebabnya. Tapi kita sudah sholat subuh, tapi kita kemudian mikir, nggak ada kerjaan nih, tak sholat aja 2 rakaat. Nah, ini nggak boleh kalau kalau apa? Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, jadi kalau melakukan sholat 2 rakaat atau 1 rakaat atau berapapun, tapi nggak ada sebabnya, nah, itu tidak boleh setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Berarti setelah matahari terbit boleh? Boleh. Wasani, yang kedua, as-sholatu, melaksanakan sholat inda tulu'iha, ketika matahari terbit, fa'idha tola'at, dan ketika sudah terbit, hatta tatakamala wa tartafi'a, sampai matahari itu naik qadra rumhin, setinggi anak panah. Jadi diukur, ya. Dari daratan yang terakhir kita lihat sampai matahari terbit itu kita ukur pakai kira-kira gini. Oh, ini sudah melebihi anak panah. Oh, berarti ini sudah boleh. Jadi ketika matahari terbit, baru terbit, itu masih belum boleh. Harus ditunggu sampai agak tinggi. Ketika kita ukur pakai anak panah sudah lebih tinggi daripada itu. Paham? Daratan yang terakhir kita lihat, kita ukur. Oh, segitu. Nah, itu berarti baru boleh melaksanakan sholat 2 rakaat yang tanpa sebab. Nah, kalau ada pengumuman sholat jenazah setelah sholat subuh, boleh nggak? Boleh, karena sholat jenazah ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ini saya lagi sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Contohnya seperti tadi. Wah, saya nggak ada kerjaan, daripada maksiat, saya tak sholat 5 rakaat aja. Nah, ini nggak boleh dilakukan di waktu ini, paham ya? Qadra rumhin fi ra'il ain, dengan pengiraan lewat
pandangan mata. Jadi enggak diukur beneran ya antara bumi itu dan matahari. Enggak. Kalau bumi dan matahari itu jaraknya cuma anak panah, udah kiamat itu. Paham ya? Ya, jadi intinya ya ini kira-kira aja. Wasalis yang ketiga as-sholatu sholat idza stawat, ketika sholat yang dilakukan idza stawat ketika matahari itu sudah di atas pas, hatta tazula sampai matahari condong ke barat. Jadi ketika matahari di atas kita pas sampai waktu duhur itu nggak boleh juga melakukan sholat yang tanpa sebab. An wasatis sama, ketika sudah tergelincir sedikit dari tengah langit. Wa ustasna min dzalika yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat. Fala tukrahu sholatu fihi, tidak dimakruhkan sholat di waktu itu. Waqtal istiwa, ya di waktu istiwa ketika matahari sudah di atas kita pas. Bakada haramu Makkah. Bakada haramu Makkatil masjid wa wairi, dan juga masjid apa itu namanya, Masjidil Haram. Itu enggak apa juga kita sholat di waktu itu, enggak apa-apa. Fala tukrahu sholatu fihi fi hadhil awqat kulliha. Kalau di Masjidil Haram ya itu di 5 waktu ini tidak ada makruh, karena di sana kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Makanya kalau ketika umroh dan di Masjidil Haram itu kita mau sholat kapanpun, sholat sunnah apapun tidak dimakruhkan, ya, tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Sawaun sholat sunnata tawafi aw wiriha, entah itu sholat sunnah tawaf atau yang lainnya, karena sholat sunnah tawaf itu kan, kalau tawaf itu kan bisa kita lakukan kapan saja. Nah maka sholat sunnahnya juga sama. Sholat sunnah tawafnya juga bisa kita lakukan kapan saja, karena tawaf juga tidak ada batasan waktu, karena ini tawaf yang sunnah bukan tawaf haji. Kemudian warabi yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam sudah tidak boleh melaksanakan sholat. Wal khamis yang kelima, indal ghurubi, ketika sudah tenggelam, li syamsi idza danat lil ghurub hatta tatakamala ghurubuha, ketika mau tenggelam. Danat itu artinya apa? Mendekati. Ketika matahari sudah mulai tenggelam dan mendekati tenggelam, hatta tatakamala ghurubuha, sampai benar-benar hilang mataharinya, sampai benar-benar hilang. Ini 5 waktu yang tidak boleh atau makruh hukumnya sholat yang tidak ada sebabnya di waktu itu. Paham? Baca ayat, baca setelahnya. Sholat jamaah. Nah, sholat jamaah lirrijal untuk laki-laki fil faraid, di sholat yang wajib, ghairul jum'ah, kecuali Jumat, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah yang ditekankan. Sunnah, jadi jamaah sholat 5 waktu itu kalau di madzhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Indal musannif wa Rafi'i, ini menurut Imam Abu Syuja' dan Imam Rafi'i. Wal asah indan Nawawi, dan yang lebih tepat menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayah, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada yang melakukan maka kewajiban yang lain gugur.
Maka kalau sudah ada yang sholat jamaah di masjid, maka kewajiban kita sudah gugur. Ya, tapi apa salahnya kalau kita ikut jamaah juga? Ya, karena pahalanya dilipat gandakan. Nah. ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم تسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة. Nah, ini penting. Wa yudriku al-ma'mum al-jamaah. Makmum bisa mendapatkan jamaah ma'al imam, bersamaan dengan imam, fi ghairil jum'ah. Ini atau aturan ini bukan di sholat Jumat, paham? Saya lagi ya. Makmum yudrikul makmumu al jama'ata ma'al imam fi ghairil jum'ah. Makmum itu bisa mendapatkan jamaah bersama imam, tapi aturan ini tidak di sholat Jumat. Aturannya apa? Malam yusallim at-taslimatal ula, selama si imam belum salam. Taslimahal ula, salam yang pertama di tasyahud akhir yang menghadap kanan. Itu mau kita duduk pas tahiyat akhir, itu sudah mendapatkan pahala sholat jamaah, kecuali di sholat Jumat. Kenapa? Nah, sebelum jawaban kenapa, wa in lam yaqud ma'hu, walaupun si makmum itu di sholat 5 waktu yang selain Jumat, dia lam yaqud ma'hu, pas duduk tahiyat akhir tuh enggak bareng, maksudnya dia datang beberapa menit atau beberapa detik sebelum imam salam. Baru duduk 2 detik langsung assalamualaikum. Nah, ini sudah dapat jamaah, pahala jamaah. Tapi kalau sholat Jumat gimana? Amal jama'atu fil jum'ah, sedangkan jamaah di sholat Jumat fa fardhu ain, itu wajib, fardhu ain malah. Jadi wajib untuk setiap individu. Ya. Wala tahsulu, dan tidak bisa mendapatkan kewajiban jamaah sholat Jumat bi aqalli min rakaah, kecuali dia bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Paham? Berarti kalau seandainya kita sholat Jumat dan baru datang pas sujud rakaat kedua, sudah dapat jamaah Jumat? Enggak. Terus pas berdiri ngapain? Ngulang apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Jadi minimal kita bisa mendapatkan jamaah sholat Jumat di rukuk rakaat kedua. Paham? Kalau setelah itu tidak mendapatkan sholat Jumat, harus berdiri dan melengkapi 4 rakaat, itu pun untuk zuhur. Ya, karena jamaah sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain, tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, itu. Jamaah di rumah nggak boleh juga, harus ke masjid. Ya. Paham ini ya bedanya? Lanjut. ويجب على المأموم الاهتمام أو الاقتداء بالإمام ولا يجب تعيينه بل يكفي الاقتداء بالحاضر وإن لم يعرفه. Nah, wa yajibu 'alal makmum, dan diwajibkan bagi makmum an yanwiyal i'timam, untuk niat sebagai makmum. Iktimam itu mengikuti imam. Jadi bagi makmum itu hukumnya wajib
pas niat ada kata makmuman. Paham? Iktimam itu maksudnya apa? Apa artinya iktimam? Al-iqtida'u bil imam, mengikuti imam. Berarti cukup mengatakan makmuman aja. Ya. Wala yajibu ta'yinuhu, tidak wajib menyebutkan siapa imamnya. Yang penting imam. Walaupun namanya bukan imam. Namanya makmum. Imamnya namanya makmum. Ya sudah, gak wajib mengatakan makmuman, ma'a makmum, gak usah. Kita tahu namanya makmum ini Pak Makmum ini yang imam. La yajib ta'yinu, enggak wajib disebutkan. Bal yakfil iqtida bil hadir, cukup niat mengikuti yang ada di depan siapa. Wa in lam ya'rifu, walaupun dia enggak tahu namanya siapa. Tapi fa in ayyanahu, kalau dia malah menyebutkannya, menyebutkan namanya, wa akhto'a, dan malah salah pas salam loh. Ternyata Pak Ahmad bukan Pak Makmum gitu kan. Batolat sholatuhu, sholatnya batal. Ya, Rehan, lanjutkan baca. Lanjutkan baca. Illa in dhamat ilaihi isyarah ka qawlihi nawaitu al-iqtida' bi zaidi. Terus فبنى عنها فتصح دون الإمام ولا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة بل هي مستحبة في حقه فإن لم ينوي فصلاته Nah, tadi masalahnya paham ya? Masalah pertama. Jadi kalau malah disebutkan imamnya itu malah batal. Apa kalau mau makan dulu dengan ngantuk. Gak usah sembunyi, gini aja udah. Gak usah ditutup-tutupi, langsung aja. Ayaf, mana? Apa? Hah? Apa? Tanggal tua gimana tanggal? Tanggal 8. Mati illa in dhammat ilayal isyarah ka qauli, kecuali jika dia menyebutkan menyebutkan nama ditambah lafadz isyarah. Contohnya nawaitul iqtida'a bi Zaidin hada, saya niat mengikuti atau jadi makmumnya Zaid ini. Fabana Umar, ternyata Umar, fatasih, maka sah sholatnya. Fatasih. Ya, ini apa? Terus gimana solusinya? Udah nggak usah sebut nama aja udah. Ya, saya niat sholat duhur makmum, nggak usah nebak-nebak ini siapa. Dunal imam, tapi imam tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan apa? Fala yajibu fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah. Maka tidak diwajibkan dalam keabsahan menjadi makmum fi ghairil jum'ah, ya, niyatul imamah, kecuali di hari Jumat. Untuk apa? Untuk melakukan niat imamah. Bal hiya mustahabbah fi haqqihi, tapi hukumnya bagi dia apa? Mustahab fa in lam yanwi fa sholatu furoda. Kalau dia tidak niat, maka sholatnya dihitung sendirian. Berarti kalau di hari Jumat gimana? Hari Jumat harus ada niat makmum enggak? Coba dibaca lagi. Mana tadi?
Fa in ayyanahu wa akhta badal salatu illa in dhamat ila al-isyarah ka qaulin nawaitul iktida bi Zaidin hada fa bana Umar fatasihu dunal imam fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah ya bal iya mustahabbah fi haqihi fa in lam yanwi fa sholatuhu furoda fa sholatu furoda. Jadi tadi ya sholatnya tadi sah apa enggak? Sah tapi dihitung sendiri ya, tapi dihitung sendiri gitu. Nah lanjut baca rehan. Wa yajuzu an ya'tamal hurru bil abdi. An ya'tama artinya menjadi makmum. Diperbolehkan al-hur atau orang yang merdeka menjadi makmumnya budak. Wal balik bil murahik, dan orang balik menjadi makmumnya orang yang belum balik. Murahik itu dia sudah tamyiz ya, tapi belum balik. Masa balik, mau mendekati balik, murahik. Lanjut. Sedangkan anak kecil yang belum mumayyiz fala yasul kita ubihi, tidak sah kita menjadi makmumnya. Ya, kalau murahik itu sudah mumayyiz saya belum balik, maka kalau ada anak kecil tapi belum mumayyiz nggak boleh jadi imam. Sekhalid itu nggak boleh jadi imam walaupun sudah bisa Al-Fatihah contohnya. Lanjut. Nah, dan tidak sah laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Wala bi khunsa muskil, dan juga enggak sah atau tidak boleh menjadi makmumnya yang khunsa karena bisa jadi dia perempuan. Lanjut. Wala khunsa, dan juga perempuan atau khunsa tidak boleh biimra'atin, tidak boleh menjadi makmumnya perempuan, wala bimuskil, dan juga enggak boleh menjadi makmumnya khunsa juga. Paham enggak? Wa coba dari sini ya. Wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'ah. Laki-laki enggak boleh jadi makmumnya perempuan, wala bi khunsa muskil, dan enggak boleh juga menjadi makmumnya yang khunsa. Khunsa muskil itu ya yang masalah ya, kelaminnya ada masalah. Dan juga wala khunsa muskil bi imra'atin. Khunsa muskil atau yang punya dua kelamin itu juga enggak boleh menjadi makmumnya perempuan. Paham? Karena bisa jadi dia laki-laki. Paham? Wala bimuskil, dan enggak boleh juga khunsa muskil menjadi makmumnya muskil. Bisa jadi imamnya perempuan, dianya yang laki. Paham? Lanjut. Wala qari'in wa man yahsil Fatihah. Bi ummiyin wa man yafilu bi harfin aw tashdidatin min al-Fatihah. Wala qari'in, dan juga orang yang bisa membaca apa? Man yuhsinul Fatihah, minimal bisa membaca Al-Fatihah. Ai la yasu iktida'u, tidak boleh menjadi makmumnya ummi. Wa huwa man yuhillu biharfin, yang tidak sanggup membaca satu huruf, au tasdidah, atau tidak sanggup membaca tasdid minal Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Walaupun dia itu hafal Quran ya, tapi membaca Al-Fatihahnya enggak bisa mengucapkan satu huruf di Al-Fatihah dan enggak bisa mentasydidkan di Al-Fatihah, maka enggak boleh jadi imam. Atau boleh sholat, cuman makmumnya itu
Paham nggak? Kalau berimam, bermakmum sama dia, dihitung sendiri, jamaahnya nggak sah. Paham ya? Nah, lanjut. ثم أشار المصنف بشروط القدوة من قوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو أي المأمون عالم بصلاته أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض الصف أجزاءه. Nah, kemudian summa asyarul musannifu li syurutil qudwah. Kemudian di sini Imam Abu Suja melanjutkan di pembahasan syarat jamaah. Kalau tadi orang-orangnya, sekarang syaratnya secara umum. Wa ayyu maudhi'in, di tempat manapun, sholat fil masjidi, selama masih di masjid, dan dia sholat bi sholatil imam, bersama imam, fihi ay fil masjid, dalam masjid, atau selama makmum sholat di masjid bersama imam, paham? Wahwa ay al makmum, dan dia atau si makmum alimun bisolatihi, mengetahui gerakan imamnya. Ay al imamu, gerakan imam, sholatnya imam. Taunya gimana? Bimusyahadatil makmumi lahu, si makmum langsung melihat si imam, au bimusyahadatihi ba'da shaf, atau dia melihat shaf yang ada di depannya. Ini ajza'ahu, diperbolehkan. Paham? Selama itu di masjid, masjidnya luasnya sampai kilometer contohnya, dan dia sholat di ujung sini, imamnya di tempatnya Abu Bakar, nggak apa-apa. Manusia segini nih, ini manusia. Imamnya di sana, dia di sini. Selama bisa melihat imamnya langsung sah. Atau dia bisa melihat soft depannya. Sebenarnya softnya cuma sampai di Abdillah, dia di sini, sah jamaahnya. Selama dalam masjid semua, ya, selama semua di dalam masjid. Lanjut. Kafahu dzalika fi sihhatil ibtida'i malam taqaddam alaihi. Nah, kafahu dzalika, itu sudah cukup, fi sihhatil iqtida'i bihi, dalam keabsahan mengikuti dia atau si imam. Syaratnya apa? Malam yataqaddam alaih, selama dia atau si makmum tidak lebih maju daripada imam. Paham? Syaratnya itu, selama di masjid dimanapun posisinya sah, asal lam yataqaddam alaih, posisi dia berdiri atau makmum itu tidak lebih maju daripada imam. Ya. Fa in taqaddama alaihi, kalau lebih maju, bi'aqibihi, dikatakan lebih maju itu ketika apa ini? Bukan mata kaki. Tungkaknya itu lebih maju daripada si imam. Paham? Paham nggak? Contohnya coba maju Rehan ngantuk. Nih, maju. Dila, maju. Sini. Nah. Imamnya Abdillah. Dikatakan maju gimana? Ini Abdillahnya. Saya imamnya. Seharusnya siapa? Ini siapa? Dikatakan maju kalau seandainya ininya itu lebih maju daripada imam. Coba. Kalau ini lebih maju kan? Enggak. Kalau gini? Nah, ini enggak sah ya. Jadi makmum enggak sah. Walaupun kalau dilihat dari sini ini lurus, tapi ternyata kakinya Abdillah itu lebih kecil daripada kakinya Rehan.
Makanya si Abdullah ini menyamakannya di jarinya, jari kaki. Paham? Tapi ternyata setelah diukur, oh ininya lebih maju. Itu berarti si Abdillah ini sudah lebih maju daripada imam. Paham? Nah. Mundur. Contohnya tadi anak kecil kan, anak kecil, bayi atau bayi 5 tahun diajak sholat jamaah sama bapaknya, tapi bapaknya menyamakan softnya dengan jari kaki, bukan dengan ini tumit, bungkak, dengan tumit. Nah, maka jamaahnya itu tidak sah, semuanya dihitung sholat sendiri-sendiri. Paham? Nah, jadi lebih majunya itu dengan akib ya, dengan tumit. Fa in taqaddama alaihi bi aqabihi fi jihatihi lam tan akid sholatuhu. Kalau si makmum lebih maju tumitnya daripada imam, lam tan akid sholatahu. Lam tan akid sholatu. Sholatnya tidak dihitung. Ya. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Tapi kalau tumitnya itu sama dengan imam, itu enggak bahaya, maksudnya jamaahnya tetap dihitung. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan, tapi dianjurkan untuk lebih mundur sedikit daripada imam. Biar orang tahu, oh ini yang imam ini, yang makmum itu. Jadi enggak sama, agak mundur dikit. Wala yasiru bihada takhallufi munfaridan. Dengan dia lebih mundur sedikit daripada imam, tidak kemudian menjadikan dia itu sholat sendirian. Munfaridan anissof hatta la yajuza fadilatal jamaah, sehingga dia tidak kemudian disebut tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi kalau mundurnya segini ya tetap dihitung jamaah. Paham? Selama di masjid mau bahkan mundurnya jauh dihitung jamaah selama si makmum mengikuti bisa melihat imam. Tapi kalau ini dipraktekkan di luar masjid seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini. Wa in sholal imamu fil masjidi, kalau imamnya di masjid, wal makmum kharijal masjid, sedangkan makmum di luar masjid, hala kaunihi qariban minhu, dan si makmum itu dekat darinya, ay al imam, dengan imam. Dikatakan dekat gimana? Bi an lam tazid masafata ma bainahuma ala sala sumiati diro takriban. Dikatakan dekat ketika jarak antara imam dan makmum itu tidak melebihi 300 diro. 300 diro itu sekitar berapa ya? 300 diro pernah saya hitungin, kalau nggak salah 4 meter sama 4 meter seberapa? Berapa sentimeter? 400 cm. 400? Segimana itu? Meter apa kilometer? Lupa saya. 4 coba ya. Ini kita cek. Intinya segitu ya. 300 diro. Bahwa ay al makmum alimun bisolatihi, atau katakanlah 4 km ya. Insyaallah 4 km ya. Nah, maka kalau lebih berarti dikatakan sudah jauh. Jadi syaratnya boleh si makmum itu di luar masjid dan imam yang di dalam selama tidak melebihi 300 dirok tadi. Paham? Syarat kedua apa? Wa huwa ayal makmum alimun bisolatihi, dan si makmum tadi mengetahui gerakannya imam. Berarti kalau si imam itu di masjid Al-Maka itu, di tempat imam, dan makmumnya
di halaman, di lapangan, itu bisa sah kalau si makmum mengetahui gerakannya imam. Kalau nggak tahu, ya nggak sah. Walaupun jaraknya nggak sampai segitu. Paham? Jadi syaratnya harus terkumpul semua. Walaha ilahunaka, dan tidak ada penghalang di sana. Ai bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum. Jazalik tidak ubihi, maka boleh menjadi makmumnya atau jamaahnya sah. Wa tu'tabarul masafatu al-madhkuratu min ahlil masjid. Nah, dan jarak tadi yang 300 dhira itu dihitung dari akhir masjid, bangunan terakhir masjid mana. Ini dikatakan masjid, bukan halaman masjid. Paham? Makanya Masjid Al-Makan dikatakan masjid mana? Yang itu kan, tangga itu kan. Ya halamannya itu kan. Nah, jadi bukan dihitung imamnya tapi masjidnya. Paham kan, imamnya di tempat imam. Itu belum dihitung 300 dhira, tapi dihitung pas pintu keluar. Pintu keluar masjid itu dihitung 300 dhira berapa. Nah, hitungnya segitu. Nah, kalau seandainya masjidnya itu seluas 300 dhira, maka dihitungnya, ini contohnya masjid. Imamnya di sini. Imamnya di sini. Maka ngitungnya dari mana? Dari sini. Bukan dari belakangnya imam. Tapi dari sini baru ke sana 300 dhira. Fa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjid. Nah, sekarang keadaan ketiga. Kalau sekarang imam dan makmum tidak di masjid semua. Imma fadha au bina, entah di tempat terbuka atau di gedung, tapi bukan masjid. Fa syartu, syaratnya apa? An la yazida ma bainahuma ala salasimi'ah. Jarak antara keduanya jangan sampai lebih 300 dhira. Wa alla yakuna bainahuma ha'il, dan enggak boleh ada penghalang. Enggak boleh ada penghalang. Jadi ini kita sholat di sini. Ya kan? Ini penghalang ini. Nah, maka pintunya harus dibuka biar enggak dikatakan penghalang. Dan kita harus jaraknya enggak boleh 300 dhira. Paham? Pintu harus dibuka. Jadi ada 3 keadaan dalam jamaah. Pertama gimana? Pertama, imam makmum di masjid. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus tahu gerakan imam. Itu aja. Ya, harus tahu gerakan imam dan tidak boleh lebih maju daripada imam. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, imam di masjid, makmum di luar masjid. Syaratnya sama dengan yang tadi. Tahu gerakan imam, nggak boleh maju. Jaraknya tidak boleh lebih dari 300 dhira. Keadaan ketiga, imam makmum di luar masjid. Syaratnya apa? Sama, nggak boleh lebih maju, tahu gerakan imam, nggak boleh ada penghalang, dan jaraknya nggak boleh dari 300 dhira. Nah, itu gambaran sholat jamaah. Paham? Kita tulis saja. Naktub sholat sholatul jamaah. Imam wal makmum bil masjid. Imam dan makmum di masjid syaratnya alimun bisolatihi. Kemudian
eh, la yataqaddam alal imam, nggak boleh lebih maju dengan imamnya. Kemudian asalis imam fil masjid, imam di masjid, makmum kharijahu. Sama dengan yang atas, tambah apa? Al-masafah, ya, jarak 300 dhira. Kemudian imam wal ma'mum kharijal masjid. Syaratnya sama dengan yang atas. Paham? Ditambah, oh ya ini HL. Nambah masafah dan laisa hunaka HL. Laisa hunaka HL. Begitu juga di luar, kalau dua-duanya di luar juga nggak boleh ada penghalang. Dikatakan penghalang kalau makmum itu tidak bisa menuju imam. Paham? Tidak bisa menuju imam, maka jurang penghalang. Paham? Imam di sini, makmum di sini, orangnya segini, bisa lihat nggak? Bisa kan? Cuma ada penghalang. Dikatakan penghalang ini. Kecuali kalau ada jembatan. Loh iya, nah, itu bisa jadi makmum walaupun di sini. Dan mengetahui gerakan. Dan mengetahui gerakan ini nggak harus lihat langsung ya, bisa dengan pendengaran, bisa dengan video, bisa melihat makmum yang depannya boleh. Jadi nggak harus dengan penglihatan, pendengaran juga bisa. Kalau seandainya makmumnya ada di lantai 2 kan nggak bisa lihat, nah, maka bisa dengan pendengaran. Mas, ngerti kan? Soal.